Karya ini merupakan bentuk ujian akhir semester Islam dan Humaniora berbasis proyek video pembelajaran dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Islam dan Humaniora dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Syarif Hidayatullah SAG MAG MA yang beranggotakan 5 orang, yaitu Farid Maulana Ahmad, Akila Kisti Syakila, Raffi Maulana, Muhammad Askani Am, dan Muhammad Alfrasya Ditya. Dengan program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun akademi 2025-2026. Baik, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, adapun topik-topik materi yang akan kami jelaskan pada slide-slide berikutnya, yaitu pengertian dari perspektif utama dalam studi Islam. Pada poin ini, dijelaskan bahwa pengertian itu sangat penting sebelum kita masuk ke poin-poin yang selanjutnya. Dan pada slide selanjutnya, akan dijelaskan pula macam-macam perspektif utama dalam studi Islam yang terdiri dari 3 poin, yaitu perspektif teologis, perspektif historis, dan perspektif filosofis. Pada poin berikutnya, dijelaskan juga pengertian, fungsi, dan tujuan dari pendidikan karakter dalam perspektif studi Islam. Kemudian, adapun topik tentang hubungan antara nilai keislaman dan konsep sains terhadap perspektif utama dalam studi Islam, dan juga contoh relevansi nyatanya, serta contoh penerapan konsep perspektif utama dalam studi Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke inti pembahasan. Let's go! Perspektif utama dalam studi Islam adalah sudut pandang atau pendekatan dasar yang digunakan untuk memahami dan mengkaji Islam secara ilmiah, menyeluruh, dan kontekstual. Perspektif ini mencakup cara pandang terhadap sumber ajaran Islam, sejarah, budaya, serta perkembangan sosial umat Islam. Perspektif-perspektif ini membantu membedakan antara inti ajaran Islam atau substansi dengan unsur-unsur budaya atau lokalitas yang bersifat historis atau kontekstual. Lanjut, ada macam-macam perspektif utama dalam studi Islam. Itu ada 3. Yang pertama, perspektif teologis atau normatif. Berfokus pada mempelajari Islam berdasarkan keyakinan dan ajaran normatif dari dalam. Sumber utamanya Al-Quran dan hadis sebagai rujukan mutlak. Ciri-cirinya menekankan pada kebenaran ajaran Islam, bertujuan untuk memperkuat iman dan praktik keagamaan. Umumnya digunakan dalam lingkungan pesantren, madrasah, dan institusi keagamaan. Dan yang nomor kedua, perspektif historis atau sosiologis, berfokus melihat Islam sebagai fenomena sejarah dan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Sumbernya dari dokumen sejarah, antropologi, arkeologi, dan ilmu sosial lainnya. Ciri-cirinya menelaah bagaimana Islam berkembang dalam konteks waktu dan budaya, tidak semata-mata menilai benar atau salah, tetapi memahami sebab akibat dan dinamika perubahan. Digunakan dalam studi akademik dan universitas. Yang ketiga itu ada perspektif filosofis atau kritis. Itu berfokus pada menyelami makna terdalam ajaran Islam dan memberikan refleksi kritis terhadap pemikiran Islam. Sumbernya dari pemikiran filosof Muslim klasik dan kontemporer, serta filsafat umum. Ciri-cirinya bertanya dan mengevaluasi makna, tujuan, dan logika dari ajaran Islam. Bisa bersifat reflektif dan bahkan dekonstruktif, atau menguji ulang tradisi. Digunakan oleh para pemikir Muslim untuk merumuskan ulang gagasan Islam sesuai zaman. Pendidikan karakter dalam perspektif studi Islam. Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Dalam perspektif studi Islam, pendidikan karakter tidak hanya sekedar pembentukan etika universal, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai akhlakul karimah yang bersumber dari ajaran Islam. Ciri khas pendekatan Islam dalam pendidikan karakter adalah integrasi yang harmonis antara nilai-nilai universal dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga menghasilkan pribadi yang baik secara sosial dan spiritual. Keberhasilan pendidikan karakter terlihat dari konsistensi perilaku positif yang menjadi kebiasaan, sehingga individu dapat berkontribusi bagi masyarakat sesuai dengan nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Fungsi dan tujuan pendidikan karakter.
Yang pertama, mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik, yaitu bertujuan membentuk individu yang baik secara holistik mencakup hati, pikiran, dan perilaku. Fokus pada pengembangan moral, etika, dan spiritual sejak dini. Yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur, yaitu membangun kesadaran akan keberagaman dalam masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia, yaitu meningkatkan kualitas peradaban bangsa untuk bersaing di tingkat internasional, serta membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas dan berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan karakter berperan sebagai fondasi pembangunan bangsa yang kokoh, berakhlak, dan mampu bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri. Hubungan antara nilai keislaman dan konsep sains dalam perspektif utama dalam studi Islam. Nilai keislaman memberikan fondasi moral dan spiritual, sedangkan sains menyediakan metodologi rasional untuk memahami alam. Dalam perspektif studi Islam, keduanya bersatu dalam kerangka tauhid, epistemologi wahyu akal, dan tujuan kemaslahatan. Kerangka tauhid, sains dan Islam bukan dua hal yang bertentangan. Alam semesta dipandang sebagai ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah yang bisa dipelajari secara ilmiah. Epistemologi wahyu akal, wahyu Al-Quran dan akal sains saling melengkapi. Sains menjelaskan bagaimana alam bekerja, wahyu menjawab mengapa dan untuk apa. Tujuan kemaslahatan, integrasi sains Islam bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia. Ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk kemaslahatan, bukan merusak. Dengan demikian, studi Islam memandang sains dan nilai Islam sebagai mitra yang saling melengkapi, bukan musuh. Sains memberikan alat untuk memahami alam, sedangkan Islam memberikan fondasi moral dan spiritual agar sains digunakan secara bertanggung jawab. Contoh relevansi nyata. Relevansi nyata studi Islam tampak dari perannya dalam kehidupan. Akidah membantu memperkuat hati dan keyakinan umat. Syariah mengatur hidup sosial dan ekonomi. Akhlak membentuk sikap dan karakter baik. Tafsir memberi jawaban atas masalah zaman sekarang. Dan hadis menjadi pedoman untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga perspektif ini tidak saling menafikan, tetapi justru saling melengkapi. Seorang muslim yang ideal akan 1. Memulai dengan pemahaman normatif. Ini perintah agama. 2. Memperkaya wawasannya dengan historis. Ini adalah bagian dari warisan peradaban kita. 3. Filosofis. Tidak hanya sekedar melaksanakan sholat, tetapi juga merenungkan makna di balik setiap gerakan dan bacaan untuk mencapai kekhusyukan. Dengan menggabungkan ketiganya, pemahaman dan pengalaman Islam menjadi lebih utuh, kontekstual, dan berdampak positif bagi kehidupan. Kesimpulan, perspektif utama dalam studi Islam sangat penting untuk memahami Islam tidak hanya sebagai agama ritual, tetapi juga sebagai sistem nilai, budaya, dan peradaban. Tujuan pendidikan karakter dalam Islam adalah untuk membentuk karakter muslim sejati yang diinginkan oleh Al-Quran, yaitu karakter muslim yang memiliki akhlakul karimah, pengabdi, muttaqin, mukmin, dan muslim, karakteral asmaul husna, dan ulul albab. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala rahmat, petunjuk, dan perlindunganmu. Semoga tugas yang kami buat bisa membawa manfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Profesor Nurhaidi Hasan SAG MA MPH IL PhD, Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Profesor Dr. Sigit Purnama SPDI MPD, Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Islam Dr. Muhammad Agung Rohimawan MPD, dan berterima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu yang terhormat Bapak Syarif Hidayatullah SAG MAG MA, serta terima kasih juga kepada teman-teman sekelas PAID Angkatan 2025 yang kami sayangi. Terima kasih telah menonton.